Tahukah Anda bahwa sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948, wilayah Palestina adalah rumah bagi beragam komunitas yang hidup berdampingan selama ribuan tahun? Fakta mengejutkan yang sering dilupakan adalah bahwa tanah ini tidak pernah kosong dan justru menjadi persimpangan peradaban sejak zaman kuno. Dari bangsa Kanaan ribuan tahun lalu, hingga pengaruh Mesir, Romawi, Bizantium, hingga Kesultanan Ottoman, Palestina adalah pusat dari berbagai kebudayaan, agama, dan identitas. Namun dalam narasi modern, banyak orang percaya bahwa wilayah ini adalah tanah kosong yang menunggu untuk diisi, sebuah klaim yang secara historis keliru. Statistik dari catatan sejarah menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-19, sekitar 87% penduduk Palestina adalah Muslim, 10% adalah Kristen, dan hanya sekitar 3% adalah Yahudi. Fakta ini menunjukkan keberagaman yang kaya, berbeda jauh dari gambaran homogen yang sering muncul dalam narasi politik kontemporer. Sejarah Palestina bukan hanya tentang wilayah geografis kecil di Timur Tengah. Ini adalah cermin dari perjalanan panjang umat manusia yang merekam konflik, kebersamaan, agama, dan identitas. Mengapa penting membicarakan siapa yang tinggal di Palestina sebelum berdirinya Israel? Karena dari pemahaman sejarah inilah kita bisa mengerti akar konflik modern yang masih berlangsung hingga hari ini. Palestina terletak di persimpangan tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Posisi strategis ini menjadikannya rebutan banyak imperium besar. Dari Mesir kuno, Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, hingga kekhalifahan Islam, semuanya meninggalkan jejak mendalam di tanah ini. Sebelum 1948, Palestina adalah rumah bagi komunitas Arab Muslim yang mayoritas, bersama minoritas Kristen dan Yahudi yang telah hidup berabad-abad di sana. Mengetahui siapa yang mendiami Palestina bukan hanya soal sejarah tapi juga soal identitas. Tanah ini adalah rumah bagi banyak bangsa dan mengabaikan sejarahnya berarti mengabaikan suara mereka yang telah membentuknya. Sejarah Palestina adalah kisah tentang keberagaman, dan memahami kisah itu berarti menantang persepsi sempit yang sering dipelintir oleh politik modern. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam sejarah modern adalah anggapan bahwa Palestina adalah tanah tanpa penduduk untuk penduduk tanpa tanah. Frasa ini digunakan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 oleh sebagian pendukung gerakan Zionis untuk membenarkan proyek pemukiman Yahudi di Palestina. Namun catatan sensus dari era Ottoman membantah klaim ini. Menurut data Ottoman pada akhir abad ke-19, mayoritas penduduk Palestina adalah Arab Muslim, dengan komunitas minoritas Kristen yang kuat di kota-kota seperti Bethlehem, Nazaret, dan Yerusalem, serta komunitas Yahudi yang telah lama tinggal di sana. Meskipun jumlahnya relatif kecil, Palestina memiliki desa-desa, pasar, sekolah, masjid, gereja, dan sinagoga yang aktif. Kesalahpahaman ini bukan hanya masalah data, tapi juga menyangkut persepsi. Dengan menyebut Palestina tanah kosong, identitas penduduk asli terhapus dari narasi sejarah. Padahal mereka memiliki akar mendalam, budaya agraris, bahasa, tradisi, dan keterikatan dengan tanah yang diwariskan turun-temurun. Tantangan bagi sejarawan modern adalah meluruskan distorsi ini dan menegaskan bahwa Palestina sebelum 1948 adalah rumah bagi komunitas yang dinamis, bukan ruang kosong. Palestina adalah tanah dengan sejarah panjang yang dihuni berbagai peradaban. Bangsa Kanaan adalah penduduk awal, diikuti pengaruh Mesir kuno, lalu bangsa Filistin di wilayah pesisir. Zaman Romawi membawa kota-kota megah seperti Caesarea, sedangkan era Bizantium menjadikan Palestina pusat penting bagi agama Kristen. Dengan datangnya Islam pada abad ke-7, Palestina menjadi bagian dari kekhalifahan Arab dan berkembang menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Kota Yerusalem dengan Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu menjadi salah satu pusat spiritual Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada abad pertengahan, Palestina menjadi ajang perang salib, lalu berada di bawah dinasti Mamluk dan kemudian Kesultanan Ottoman. Pada masa Ottoman 1516-1917, Palestina terdiri dari desa-desa pertanian,
kota-kota dengan pasar aktif dan penduduk yang beragam. Kehidupan sosial mencerminkan keberagaman budaya dengan tradisi Islam, Kristen dan Yahudi yang hidup berdampingan. Hingga awal abad ke-20, Palestina adalah wilayah dengan kehidupan normal. Petani bekerja di ladang, keluarga berkumpul di rumah-rumah batu, sementara pedagang berjualan di pasar kota. Inilah realitas sejarah yang menunjukkan Palestina bukan hanya tanah konflik, melainkan rumah peradaban yang kompleks. Memahami sejarah Palestina adalah menyadari bahwa tanah ini selalu memiliki identitas yang kompleks, bukan monolit. Misalnya, pada abad ke-19, Yerusalem memiliki komunitas Yahudi yang signifikan, hidup berdampingan dengan Muslim dan Kristen. Kota Bethlehem dikenal sebagai pusat Kristen, sementara kota Hebron memiliki komunitas Muslim yang dominan, dengan kehadiran Yahudi juga. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa Palestina tidak pernah menjadi tanah kosong atau milik eksklusif satu kelompok saja. Identitasnya dibangun dari interaksi berabad-abad antara agama, budaya, dan politik. Inilah yang sering hilang dari narasi modern. Salah satu momen kunci adalah berakhirnya kekuasaan Ottoman dan masuknya Palestina ke bawah mandat Inggris pada 1920. Pada masa inilah konflik modern mulai tumbuh, ketika migrasi Yahudi meningkat dan benturan kepentingan dengan penduduk lokal menjadi semakin nyata. Namun, sebelum fase ini, Palestina adalah mosaik budaya yang berwarna-warni. Dari bangsa Kanaan hingga Kesultanan Ottoman, dari pasar desa hingga kota suci Yerusalem, Palestina selalu menjadi rumah bagi berbagai bangsa, agama, dan budaya. Fakta ini membantah klaim bahwa tanah ini kosong sebelum 1948. Mengakui sejarah ini berarti mengakui keberagaman identitas yang telah membentuk Palestina selama ribuan tahun. Tanpa pengakuan ini, narasi sejarah akan tetap terdistorsi. Sejarah Palestina bukan hanya tentang konflik, tapi juga tentang kehidupan, keberagaman, dan warisan budaya.